Selamat pagi dan shalom bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan buat anugerah dan berkat-Nya yang senantiasa kita rasakan di dalam perjalanan hidup kita sampai saat ini. Mari mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab Daniel 1 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, iman yang teguh teruji dalam dua situasi. Antara lain yang pertama, penderitaan yang hebat. Yang kedua, hidup yang nyaman dan membahagiakan. Seperti harta, kekayaan, jabatan yang tinggi, dan situasi lainnya yang dapat membuat seseorang merasa tidak perlu topangan atau pertolongan orang lain. Dalam nats ini, Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria adalah beberapa orang dari sekian banyak penduduk Israel yang dibawa ke Babel untuk dijadikan tawanan. Sebagai tawanan perang, mereka tidak memiliki kemerdekaan dan kebebasan. Di pembuangan Babel, nama mereka berempat diubah. Daniel menjadi Belsazar, Hanaya menjadi Sadrak, Misael menjadi Mesak, dan Azaria menjadi Abednego. Nama baru ini disesuaikan dengan penamaan bangsa Babel, di mana nama tersebut mengacu pada nama para dewa di Babel. Hidup di tanah pembuangan tidaklah mudah bagi mereka dan pasti menjadi susah, termasuk dalam hal menjalankan keyakinan. Orang-orang Israel hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Di sini, keteguhan iman mereka diuji. Daniel tidak menutup-nutupi keyakinannya di hadapan orang banyak, termasuk kepada pemimpin pegawai istana. Dan akhirnya, iman Daniel berbuah manis. Allah mengaruniakan kepadanya kasih dari pimpinan istana. Saudara-saudari yang terkasih, Allah pasti memberi hadiah bagi orang yang setia. Renungan hari ini sangat relevan dengan perjalanan hidup kita, di mana setiap hari kita pasti menghadapi tantangan yang menguji iman dan kesetiaan kita. Ketika tantangan itu dihadapi dengan pikiran yang negatif, maka itu akan membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi ketika persoalan dan tantangan dihadapi dan diselesaikan dengan pikiran yang positif, maka itu adalah sebuah proses untuk mendewasakan iman. Setiap permasalahan juga harus dihadapi dengan bijak. Orang yang bijaksana adalah mereka yang takut akan Tuhan, karena itulah kebijaksanaan tertinggi. Wujud dari sikap takut akan Tuhan adalah keberanian untuk menghadapi dan menyelesaikan tantangan dan siap dengan resikonya. Bapak Ibu terkasih, melalui Daniel, Tuhan Allah mengajarkan kita untuk tetap setia dan memegang teguh iman kita. Tidak ada pelaut yang tangguh tanpa menghadapi badai, ombak, dan angin yang kencang. Iman juga demikian, semakin kuat dan semakin tangguh ketika mampu menghadapi berbagai tantangan. Maka, setialah dan pegang teguh imanmu, karena kelak Tuhan akan memberikan upah kepada orang yang setia dan teguh pada imannya. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu hari ini. Kau kembali menguatkan kami Tuhan, untuk kami boleh semakin semangat menjalani hidup ini. Firman-Mu hari ini mengatakan kepada kami supaya kami tetap kuat, kami tetap setia kepadamu, dan memegang teguh iman kami. Kiranya Tuhan
Engkau yang membantu dan menopang kami semuanya untuk memegang teguh iman kami kepadamu. Karena di dalam hidup ini kami pasti berhadapan dengan berbagai macam tantangan. Tapi jangan biarkan tantangan itu Tuhan menjauhkan kami dari Engkau. Tuhan berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Sembuhkan mereka yang sakit, bantu mereka yang sedang pemulihan, dan Tuhan yang menopang mereka yang sedang menghadapi berbagai persoalan. Tuhan yang menghiburkan mereka yang berduka cita. Kepadamu juga ya Tuhan kami serahkan bangsa ini. Tuhan yang memberikan damai yang daripadamu. Berikan pikiran dan hati yang bijaksana kepada para pemimpin, supaya mereka boleh membawa bangsa ini ke jalan yang Kau kehendaki. Tuhan, hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, ampuni kami dari dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Terpuji nama-Mu sampai selamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.